Hai semua, kembali lagi sama Mei. Hari ini aku mau membahas kaitan dari makanan dengan jerawat. Jadi aku kemarin sempat bikin video tentang bagaimana mengetahui penyebab jerawat dari letak posisinya. Nah, di situ aku banyak membahas soal kaitan makanan dengan jerawat. Di situ aku sempat sebut beberapa kali bahwa ada kaitan antara pola makan, pola diet, dengan timbulnya jerawat. Nah, terus ada salah satu dari kalian yang menanyakan kurang lebih intinya itu apa kaitan makanan dan jerawat. Nah, karena itu hari ini aku mau bikin video membahas tentang makanan apa saja yang menyebabkan timbulnya jerawat. Setelah mencari info lebih dalam lagi dari sana dan sini, dan juga termasuk salah satunya adalah ahli nutrisi, aku menyimpulkan semuanya bahwa ada 12 makanan penyebab jerawat. Yang pertama adalah susu. Kalau kalian pecinta susu, mohon maaf ya, susu itu bikin jerawat. Mungkin ada juga dari kalian yang sudah sekian lama minum susu dan nggak pernah jerawatan, ya bisa jadi. Tapi juga banyak dari kita orang Asia yang alergi terhadap susu atau tidak bisa menerima susu gitu, tidak bisa, mungkin pencernaannya nggak bisa ngolah dengan baik, lalu timbullah jerawat. Secara penelitian, susu ini sebetulnya bisa meningkatkan hormon yang namanya IGF-1 yang ada kaitannya dengan timbulnya jerawat. Maka dari itu disimpulkan bahwa produk susu dan turunannya termasuk keju, yogurt, ataupun creamer atau apalah ya yang mengandung susu itu bisa berpotensi menyebabkan jerawat. Termasuk susu kedelai, walaupun bukan susu sapi, itu juga bisa mengganggu keseimbangan hormon. Jadi terutama cewek-cewek yang sukanya minum susu kedelai, mungkin bisa minumnya di luar masa menstruasi. Jadi kalau udah kerasa PMS, udah mau mendekati menstruasi, lebih baik jangan minum susu kedelai sama sekali. Kalau di luar itu ya jarang-jarang, seminggu sekali masih oke lah ya. Makanan yang kedua adalah telur. Sebetulnya telur sendiri itu tidak bikin jerawat, tapi secara penelitian telur ini bisa memperburuk keadaan jerawat. Dan juga kita mesti lihat-lihat kapan kita makan telur dan dampingannya itu dengan apa. Kalau kalian lagi menstruasi, hormon lagi tidak seimbang, atau kalian lagi stres, atau mungkin kebetulan pola hidup lagi tidak bagus, pencernaan lagi tidak baik, itu mungkin kalau kalian makan telur bisa menyebabkan jerawat. Kalau kalian penyuka telur, tapi kebetulan jenis kulitnya itu acne prone, kalian bisa makan telur itu dikasih merica atau black pepper, atau dikasih bawang putih. Yang ketiga, ini semua makanan atau minuman yang tinggi gula. Jadi yang kadar indeks glikemiknya itu tinggi, sehingga memicu pelepasan insulin yang berlebihan dan menaikkan kadar gula darah. Nah, setelah itu hormon pun juga ikut terpengaruhi, sehingga menyebabkan kulit kita itu memproduksi minyak yang banyak, dan akhirnya timbullah jerawat. Contoh-contohnya adalah nasi putih, roti yang putih, cake, minuman bersoda, minuman kemasan, makanan olahan, terus susu rendah lemak gitu pun kadar gulanya juga banyak yang tinggi loh. Yang keempat adalah makanan cepat saji atau fast food ataupun junk food. Sebetulnya junk food atau fast food itu sendiri itu bukan penyebab jerawat itu sendiri, tapi karena pola makan yang tidak baik, misalnya kalian makannya berlebihan. Nah, itu bisa mempengaruhi hormon di dalam tubuh, sistem pencernaan, sehingga buat kalian yang rentan berjerawat itu nanti gampang banget bikin jerawatan. Contoh-contohnya itu seperti burger, sosis, ham, apalagi chicken nugget, milkshake, dan lain-lain. Yang kelima adalah makanan yang mengandung gluten. Jadi gluten itu apa? Gluten itu sebetulnya sebuah zat protein gitu ya, yang sebetulnya dibutuhkan tubuh. Tapi kalau berlebihan itu bisa memicu peradangan dan akhirnya timbul jerawat. Juga bisa bikin hormon nggak seimbang. Fungsi umumnya itu membuat makanan itu terasa lebih kenyal, elastis, ngembang. Contohnya seperti roti, barley, gandum, oatmeal itu sama, pasta, mie, segala olahan terigu. Nah, semua itu bisa memicu peradangan yang lebih parah, apalagi kalau kalian kulitnya gampang berjerawat atau sedang berjerawat. Yang keenam adalah gorengan. Nah, ini udah nggak usah ditanya lagi, kita semua juga udah tahu makanan yang goreng-goreng itu tidak baik karena banyak minyaknya. Dan minyak itu bisa memicu peradangan dan memperparah jerawat. Kalau gitu kita lanjut. Yang ketujuh adalah makanan tinggi lemak omega 6. Jadi kalian tahu ya, omega itu ada omega 3, 6, 9, dan kita sebetulnya butuh, cuma ada takarannya gitu. Karena kalau kita kebanyakan omega 6, karena tidak seimbang dengan kadar omega 3, kulit kita tuh bisa semakin parah jerawatnya karena dia memicu peradangan. Contoh makanan yang mengandung omega 6 itu seperti minyak kedelai, jagung. Kadang juga aku lihat di supermarket ada telur yang mengandung omega 3 dan 6 atau
kadang omega 6 dan 9, pokoknya kayak mix-mix gitu. Nah itu hati-hati, lebih baik kita pilih yang aman aja. Jadi telur ayam kampung udah nggak usah pakai omega 3, 6, 9 berapa-berapa. Yang kedelapan adalah coklat. Coklat di sini ada dua ya, coklat sama dark coklat. Kalau dark coklat itu yang coklat murni. Kalau coklat itu sudah pasti ada campurannya, dicampur susu kah, gula, sirup, nggak tahu ya. Itu sudah pasti nggak baik. Nah sekarang kita bahas dark coklat. Mungkin kalian ada yang pernah dengar omongan coklat itu panas. Jadi kalau kalian makan coklat terlalu banyak, walaupun itu dark coklat, bisa memicu peradangan. Tapi kalau kalian makan kadarnya sedikit, itu sangat baik. Yang dianjurkan adalah sekitar 10-20 gram per hari. Jangan sampai lebih dari 50 gram. Ada penelitian yang mengatakan bahwa coklat ini bisa memicu pelepasan protein interleukin yang bisa memicu bakteri jerawat itu makin menginfeksi kulit. Yang kesembilan adalah lemak trans atau lemak jahat kalau bahasa awamnya ya. Terutama makanan seperti kerupuk, biskuit, cookies, margarin, butter, itu juga mengandung lemak trans loh, walaupun butter ya. Dan ada caranya kalau kalian mau masak pakai butter, itu masaknya pakai api kecil, dan juga masaknya jangan digabung dengan karbo yang tinggi. Nah yang nomor 10 ini biasanya cowok-cowok paling ngerti nih. Nomor 10 itu adalah whey protein. Jadi susu atau bubuk whey protein ini dia tuh mengandung hormon yang memicu perkembangan otot. Tapi di sisi lain juga memicu pertumbuhan atau perkembangan sebum. Jadi kalau kalian suka konsumsi whey protein, hati-hati bisa jadi nanti malah jerawatan. Yang ke-11 adalah segala makanan yang tubuh kalian itu sensitif. Bisa jadi itu alergi atau yang kalian memang nggak bisa gitu. Misalnya kalau alergi ya alergi mungkin seafood atau apalah udang gitu ya. Ada juga alergi susu, setiap minum susu sakit perut, mencret, dan juga makanan-makanan yang lain mungkin ya. Nah itu kalau kalian paksa, salah-salah malah pencernaan nggak baik, kulit juga jadi nggak baik, tumbuh jerawat. Nah yang terakhir yang ke-12, ini sebetulnya bukan makanan ya, tapi termasuk dalam pola makan, jadi aku masukin aja. Masih banyak dari kita yang punya pola pikir kita harus minum yang banyak, dalam arti banyak, bisa 4 liter, 5 liter. Selain minum air terlalu berlebihan, kapan dan bagaimana cara kita minum air itu juga mempengaruhi pencernaan kita. Walaupun aku sendiri tahu, dan aku kadang-kadang juga menerapkan habis makan nggak mau minum. Paling minum cuma untuk ngebersihin mulut, kumur-kumur dikit gitu, udah. Tapi kadang kerasa seret, kering, aus gitu. Jadi habis makan, kalau minum itu seger gitu. Apalagi minum es leci lah, es peach tea lah, sesat. Jadi yang benar itu sebetulnya kalau mau minum, minumlah sebelum makan. Jadi minumnya itu sebelum makan atau sesudah makan 30 menit lah habis makan. Lebih baik kita jaga ritmenya, kita sering-sering minum 2-3 teguk. Nanti mungkin 1 jam minum begitu lagi 2-3 teguk. Itu lebih sehat dan lebih aman untuk pencernaan kita. Nah jadi itu dia 12 makanan yang bisa memicu jerawat. Pada intinya semuanya tuh berhubungan dengan pencernaan. Kalau pencernaan kalian nggak bagus, hormon tidak seimbang, kalian makan yang tadi yang aku sebutkan itu gampang banget bisa muncul jerawat. Nah, terus sekarang pertanyaan yang lain. Gimana kalau udah kadung jerawatan, Mei? Nah, jawabannya tentu pakai skincare. Kalian bisa pakai skincare untuk jerawat atau acne serum seperti ini. Ini dari Scarlet Whitening. Dia kandungannya sangat bagus untuk jerawat dan juga mengendalikan minyak. Ini sudah BPOM ya, dan juga no fragrance, nggak ada baunya gitu. Jadi kalau kalian sensitif terhadap bau-bauan, kadang kan ada ya skincare yang menyengat gitu baunya. Itu kalian nggak usah khawatir, karena dia bener-bener nggak ada baunya. Nggak ada baunya sama sekali, netral. Dan kalaupun ada, itu adalah bau dari kandungan aslinya. Kandungannya ada tea tree, Centella asiatica, ada vitamin C-nya juga, ada eksfoliasinya BHA, dan juga ada licorice. Ini semua bahan-bahannya benar-benar fokus untuk membunuh bakteri jerawat dan juga menyembuhkan jerawat. Warnanya bening seperti ini dan teksturnya seperti air. Terus seperti ini, benar-benar kayak air deh. Kayak kulitku ini kan kombinasi yang cenderung kering tapi juga agak sensitif. Dan aku tahu kulitku ini kadang-kadang rewel kalau ada kandungan vitamin C. Jadi aku akalin cara pakainya. Kalau biasanya kalian tinggal tuang aja mungkin 1, 2, 3 gitu ya, atau mungkin 2 tetes di pipi, terserah. Kalau aku tutul sedikit di jerawatnya aja. Kayak kapan hari di sini merah, ya aku oles di sini aja. Terus di pipiku di sini ya aku olesin aja di situ. Terus setelah itu aku pakai moisturizer aja seperti biasa. Dan aku pakai 2-3 hari, kemerahannya hilang. Sampai sekarang di sini masih ada sedikit kayak bekas kayak pentol gitu ya, tapi udah sangat-sangat landai, jadi udah mau flat gitu. Tinggal tunggu hilang aja. Karena kulitku ini kebetulan jarang jerawatan, dan terus suamiku ini ada jerawat waktu itu. Jadi ada di bibir sini, terus ada di pipi merah-merah deh.
Terus aku bilang, coba deh pakai ini ya, nanti aku mau pakai buat review, aku foto ya. Terus dia bilang oke deh. Herannya itu kalau sama kulit dia 2 hari itu langsung efek kayak gini nih, langsung beda banget ya kelihatan. Dan dia juga pakainya hanya di area yang merah-merah atau jerawatan aja. Nah, kalau kalian jerawatnya sudah sembuh, kalian bisa lanjut dengan serum yang satunya lagi, brightening serum. Nah, ini untuk mencerahkan dan juga bisa menghilangkan flek dan juga bekas jerawat yang sudah sembuh tadi. Ini juga nggak ada baunya hanya bau murni dari kandungannya sendiri, jadi benar-benar netral. Ini kalau kalian lihat cairannya, dia bukan bening transparan, tapi kayak agak putih keping-pingan. Dan dia teksturnya lebih pekat dari yang acne serum, tapi sama-sama encer dan mudah meresap. Tuh, lihat. Jadi sekarang aku di tahap pakai yang ini, karena kan sekarang udah nggak masalah jerawat lagi. Dan ini juga aku pakai nggak cuma di muka, juga di area badan yang lain yang aku rasa agak kayak belang atau ada bekas garuk-garuk apa gitu, aku suka kasih juga di situ. Kandungannya sendiri ada phyto whitening, lavender water, niacinamide, glutathione, vitamin C. Semuanya bahannya untuk mencerahkan, full force. Kalau kalian ada yang pingin langsung coba pakai dua-duanya, bisa diakalin dengan diselang-seling. Hari ini pakai ini, hari besok pakai ini, nanti lusanya pakai ini lagi, dan bisa dipakai siang dan malam. Dan kalau kalian takut atau ragu-ragu misalnya merasa kulit kalian sensitif, kalian bisa pakainya sekali sehari. Tapi kalau kalian pakai yang acne serum ini di siang hari, jangan lupa pakai sunscreen. Buat kalian yang pengen coba mau beli ini harganya cuma 75.000, bisa dipakai berbulan-bulan. Untuk linknya aku akan taruh di bawah, kalian bisa langsung klik dan langsung beli. Oke, itu dia 12 makanan penyebab jerawat dan juga tips skincare apa yang bisa kalian pakai untuk menyembuhkan jerawat kalian. Jangan lupa follow Aciku untuk lebih dekat sama aku. Jangan lupa video ini di-share ya. Kalau gitu segini dulu, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye!